Tabukama kebakiatan ibadah paruhaton ujian siswa-siswi SMA SMK HKBP Panguruhan tahun ajaran 2020-2021 Senin 22 Maret 2021. Hite-hite goa ni dewata ama dohot goa ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goa ni tondi pebadia na tumopalangi do tanoon. Amen. Saya mantua maganuk akka nama kabiari Jahoba nama parange di akka dalan nai asadau hamisian akka ulaun naso obat tuasintongan manang tulomon di roham. Amen. Ahama pinangidu ni rohamuna nanayang si patupaon di Tuhan debata Tuhamu. Aposima Jehovah sian nasaroham dalam pasahat madalam mulut pikiranmu tu Jehovah asa ibana paturehon martangi yang mahir ali Tuhan debata manami parguguna suhatu dosan nunga magido ya nakomu nanayang mangadupi ujian di hari na magihut tuhoma upasat tamina sidali Tuhan asa ho na mamasu-masu na mga ramoti jalan na mamarguihon na sidalitiki ujian asimaroham tangihon jala ului ma pangiduan namihon marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ucap syukur di mana Tuhan pada hari ini Engkau masih mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Engkau masih memberikan kami Tuhan nafas kehidupan sehingga kami Tuhan dapat sampai dari rumah kami masing-masing ke sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian,
para anak didik kami yang kami cintai dan Bapak Ibu guru, saya akan coba angkat teks pada pagi ini untuk memberangkatkan kita bersama, memberangkatkan saudara-saudara dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Bagi saya ini teramat menarik untuk kita simak. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Menguasai dirinya dalam segala hal. Ini akan kita perdalam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, anak didik kami yang terkasih, yang tercinta. Ada sebuah pertandingan unik, barangkali ini unik, pertandingan membawa air di dalam kulit kerang. Ini aneh sebenarnya. Pertandingan membawa air di dalam kulit kerang. Jadi ada 5 petanding, mulai dari garis start sampai garis finish, tetapi dengan syarat mereka yang akan lulus, mereka akan menggondol kejuaraan, mereka yang akan menggondol mahkota kejuaraan adalah mereka yang tidak akan menumpahkan sedikit sekalipun dari kulit kerang. Artinya air yang ada di dalam kulit kerang tidak boleh tumpah setetes pun. Ini adalah syarat kejuaraan. Saudara tahu bagaimana caranya? Mulai dari garis start sampai garis finish, Dewan juri panitia membagikan sebuah kulit kerang dan memasukkan air di dalam kulit kerang. Dan mereka bergerak, fluid dibunyikan, start 1, 2, 3, mulai mereka bergerak. Coba kita bayangkan seperti apa gerak hidup yang akan mereka tempuh. Jadi semua bergerak, konsentrasi, melangkah seirama dengan kulit kerang, seirama dengan air yang mereka bawa. Pasti pemenangnya adalah mereka yang mampu menguasai dirinya. Mereka dinyatakan lulus, mereka dinyatakan menggondol kejuaraan, mereka dinyatakan juara yang mampu menggondol sebuah mahkota adalah mereka yang menggerakkan tubuhnya seirama dengan kulit kerang dan air di dalam kulit kerang. Artinya mereka tidak akan terpengaruh ke samping, ke kanan, ke kiri dan ke depan, tetapi fokus menguasai dirinya dalam segala hal. Walau ada juga tantangan di samping dan kanan, kiri dan belakang, ada cobaan-cobaan, ada hal-hal yang lain yang akan mencoba mengganggu konsentrasi dan pikiran, tetapi mereka pasti menguasai dirinya dalam segala hal. Konsentrasi seperti ini, melangkah, membawa seirama, dan gerak hidupnya juga, warna atau tubuhnya, lenggang lenggok tubuhnya akan disesuaikannya untuk seirama dengan kulit kerang. Nah, itu dia. Itu pasti meraih, lulus, menggondol kejuaraan dengan menguasai diri. Adik-adik kami yang kekasih, yang akan kami berangkatkan hari ini untuk memasuki gelanggang arena pertandingan, meraih sebuah nilai kejuaraan. Salah satu syarat yang penting menurut Paulus dalam 1 Korintus ini adalah menguasai diri dalam segala hal.
fokus kepada pelajaran yang diberi guru buat kita, buat kalian semua. Kuasai dirimu dan tidak akan terpengaruh dengan kenakalan-kenakalan apa sekalipun, dengan pengaruh-pengaruh luar yang ada dan mampu meretakkan hubungan kita dengan Tuhan. Sekali lagi, ada 3 hal yang sebenarnya harus kita imani. Yang pertama, berdoa keras. 3B ya. Berdoa keras, belajar keras, dan bekerja keras. Fokus ke dalam 3B adalah salah satu syarat untuk menguasai diri dalam segala hal. Fokus ke dalam 3B adalah cara terbaik. Saya teringat waktu memberangkatkan anak kami hari itu di Del, SMA Del Unggulan. Jadi ada evaluasi untuk anak didik, dan beberapa orang dari antara mereka dipanggil untuk untuk menerima hadiah kejuaraan. Jadi dipanggil, saudara X maju ke depan untuk menerima hadiah kejuaraan, juara umum. Itu dia. Jadi teman ini berangkat ke depan, tampil ke depan, dan menerima menggondol hadiah kejuaraan umum di sekolah Del hari itu. Saya ada di sana, Bapak Ibu dan saudara-saudara, adik-adik sekalian. Setelah menerima kejuaraan, lantas gurunya wawancara sejenak. Pertanyaan seperti ini, apa sih rahasianya? Kenapa sampai hari ini Anda memperoleh kejuaraan juara umum setiap tahun? Tahu jawabnya? Jawabnya seperti ini. Saya konsentrasi menyimak setiap guru menerangkan dan menjelaskan. Saya menguasai diri saya, mencoba menguasai segala hal, dan konsentrasi fokus kepada pelajaran yang guru berikan buat saya pada saat mengajar. Ini persoalan penguasaan diri. Jadi mereka yang menguasai diri pasti berhasil dalam segala hal, dan ini adalah rahasia yang diberikan teks ini bagi kita, sebuah rahasia untuk menggondol kejuaraan bagi kita. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian yang akan kami berangkatkan, berangkatlah di dalam damai, berangkatlah di dalam kalengga perjuangan ini, gelanggang perjuangan ini, untuk meraih dan menggondol kelulusan, kejuaraan, dan mahkota kehidupan. Yang kedua, sebenarnya pertandingan ini adalah persiapan Tuhan untuk memanggilmu menjadi teman sekerja Allah. Sebenarnya ini bukan main-main. Wadah pembelajaran ini adalah cara Tuhan mempersiapkan anak didik kami untuk menjadi teman sekerja Tuhan. Masa mudamu, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilmu. Lihat. Jadi sebenarnya masa ini adalah masa Tuhan memanggilmu, mempersiapkanmu untuk menjadi teman sekerja Tuhan. Tuhan telah tetapkan bahwa engkau adalah teman kerja untuk menyampaikan kabar baik kerajaan Allah di tengah dunia ini, di tengah bumi, di tengah konteks samosir kita ini, di tengah persoalan COVID 2019 yang kita hadapi. Tuhan telah memberikan talenta buatmu, dan ini sebuah kesempatan untuk memperdalam, untuk mengembangkan. Sebab pada suatu saat Tuhan akan memakaimu menjadi teman sekerjanya untuk mengembangkan kerajaan surga di bumi. Nah, sekali lagi saya minta untuk tidak bermain-main. Fokuslah dan konsentrasilah kepada suara panggilan Tuhan melalui pemberangkatan ini, ujian ini, wadah ini, persekolahan ini. Memang kita memahami
Samosir kita dalam pembangunan pariwisata yang cukup luar biasa. Tetapi dua dampak yang harus kita lihat bersama. Dampak yang pertama memang menguntungkan, tetapi dampak yang kedua adalah minus. Bahwa konteks Samosir dalam pariwisata mampu menggerogoti iman kita, mampu merusakkan kita. Oleh sebab itu kenakalan remaja. Beberapa hari yang lalu saya diundang Kapolres kita dalam kenakalan remaja yang terjadi. Saya bersyukur tidak ada dari antara saudara-saudara yang ikut di dalamnya. Kenakalan remaja yang terjadi, kenakalan orang dewasa juga yang terjadi, itu harus kita buang secara bersama. Nah, oleh sebab itu sekali lagi menguasai diri dalam segala hal. Fokus kepada berdoa kepada Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah. Berdoalah, yakinkan bahwa Tuhan telah memilihmu menjadi teman sekerjanya. Kita hanya menunggu, ini adalah waktunya. Nah, oleh sebab itu yang berikut saya mau mengucapkan terima kasih kepada guru-guru, sebab semua guru adalah teman sekerja Tuhan untuk mempersiapkan anak didik kita ini, mempersiapkan saudara-saudara kita ini, mempersiapkan anak-anak yang akan kita berangkatkan ini dalam ujian untuk lulus dan akan menggondol mahkota kehidupan dan akan menjadi teman sekerja Tuhan. Terpujilah wahai engkau Bapak Ibu Guru yang memberikan hati yang penuh buat anak didik kita ini. Tetapi lihat dan ingat bahwa di dalam Matius 6, di dalam Matius 25, talenta yang Tuhan berikan buat saudara-saudara guru adalah talenta pemberian Tuhan. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban suatu saat. Tuhan memberikan talenta untuk mengajar, mengembangkan anak didik kita ini. Itu adalah sebuah pertanggungjawaban yang harus kita berikan suatu saat. Tuhan menginginkan supaya ini berkembang. Covid 2019 saya pikir tidak menjadi penghalang untuk menjadi bermalas-malas dan tidak menjadi sebuah beban untuk dan hanya memberikan tugas ansih tanpa mengawasi, mengevaluasi apa yang terjadi pada anak-anak didik kita ini. Saya mau memang tugas guru teramat berat, tetapi marilah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga memampukan kita dalam suasana cara yang sulit ini. Datanglah kepadaku, hai kamu hamba yang setia, hamba yang bijak. Marilah bersama dengan Tuhanmu di dalam sorak-sorai dan dalam damai sejahtera. Itulah hadiah yang akan kita terima dari Tuhan, Bapak Ibu, terlebih kepada guru yang mampu, yang mau, yang siap mengembangkan talentanya tanpa terbendung oleh Covid 2019 apa sekalipun. Tetapi mereka yang hanya bermalas, yang menanam dan mengubur talentanya, dalam Matius 25, Tuhan akan mengatakan seperti ini, hai kamu hamba yang bodoh, yang tidak mampu berbuat apa-apa, yang selalu mengubur talenta tanpa bermakna dan mengembangkan cara bersama, engkau dinamakan hamba yang bodoh. Pergilah kepada kelam, di sana akan ada kertak gigi dan kekelaman sepanjang masa. Saya pikir ini tidak akan menjadi hadiah bagi kita, sebab kita mampu mengembangkan apa yang diberikan Tuhan bagi kita. Sekali lagi selamat kepada anak didik kami. Yakinlah Tuhan telah memanggilmu, mempersiapkanmu melalui guru-guru yang tercinta ini. Berdoalah, sebab engkau adalah teman sekerja Tuhan. Tuhan memanggilmu, mempersiapkanmu menjadi teman sekerjanya, mengembangkan kerajaan surga di bumi ini, terkhusus di Samosir kita ini. Selamat kepada Bapak Ibu Guru, namamu selalu terukir di dalam hati kami, sebab engkau memberikan hati dan pikiran, mengembangkan talentamu, membantu anak didik ini menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi teman sekerja Tuhan. Kita akan menerima hadiah dari Tuhan secara bersama bila kita mampu menguasai diri, mengembangkan talenta,
yang diberikan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita bersama. Sekali lagi selamat kepada anak didik kami, selamat ujian. Gondollah mahkota kehidupan, mahkota dan kejuaraan, sebab engkau akan dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kesempatan ini kami boleh memberikan hati dan pikiran kami kepada firman-Mu. Engkau menyapa kami, supaya kami Tuhan mempersiapkan diri, supaya kami Tuhan konsentrasi di dalam firman-Mu. Banyak hal yang akan mengganggu kami, tetapi kalau Tuhan memampukan kami, sehingga kami mampu menyesuaikan diri hanya kepada Tuhan, untuk berdoa, belajar keras, dan bekerja keras, sehingga kami mampu menggondol mahkota karena Engkau. Tuhan kami Yesus, berkati juga para guru ini. Engkau telah memberikan talenta untuk mereka kembangkan dan mempersiapkan anak didik kami ini juga. Bantulah mereka Tuhan di tengah persoalan dan kondisi sulit yang kami alami ini. Sering sekali kami Tuhan menjadi lengah di dalam panggilan Tuhan, tetapi yakinkan kami bersama Tuhan, kami pasti bisa. Ya Tuhan, biarlah berkat-Mu hadir di tengah kami, supaya kerajaan-Mu ada di tengah sekolah kami ini, sehingga sekolah kami ini menjadi berkat bagi setiap orang, bagi anak didik kami terkhusus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita berdoa dan mari kita bernyanyi. Rohani debata mata, parsolan itu diperbanyak, madongani hamu saluna. Amin. Di kesempatan terus mendidik seluruhnya ala kebetulan untuk pertemuan langsung dengan rohani makadata di kita ala borat mau berjulu kemang tak kenal ala jam siang jam 10 untuk pertemuanku doa akka kompeten dan pengembangan sama seru ala timah ada kemana nabi guru nami sedetiki makadata di kita